mengubah integral kartesius ke koordinat polar, berarti kita harus paham dulu definisi integral dalam koordinat polar itu kayak gimana. Idenya itu sama persis dengan integral lipat 2 di koordinat kartesius. Saya akan mengulas sebentar. Kalau kemarin kita punya integral lipat 2 di koordinat kartesius dengan batasan konstan atau batasan persegi panjang, itu kemarin kita contoh yang paling sederhana, kalau R-nya batasan persegi panjang, berarti X-nya di antara A dan B, Y-nya di antara C dan D. Ini kan? Untuk menghitung integral lipat 2 dari suatu fungsi fx, y, idenya kemarin apa? Kita gambarkan daerah R-nya, gitu kan? Daerah R-nya gimana? Kalau yang batasan konstan kemarin. Berarti kita tentukan R-nya. Kita gambar daerah R-nya, gitu kan ya? Kalau R-nya di antara A sampai B, Y-nya di antara C sampai D, kayak gini. Daerah R ini kita apakan kemarin? Kita partisi. Partisinya kayak gini kan? Kayak kita ngiris jenang mungkin ya. Kalau ini ibaratnya jenang, kita iris kotak-kotak kayak gitu ya. Kemudian dalam partisi-partisi ini saya dapat partisi kecil. Partisi kecil ini saya bawa keluar kayak gini. Bentuk partisinya ini adalah karena jenang yang kita iris, berarti kita punya satu irisan kecil delta X sama delta Y. Dari sini nanti kita akan punya delta dA gitu ya. dA itu adalah bisa dx dy, bisa juga dy dx gitu kan idenya kemarin. Sehingga nanti dari sini kita akan punya integral lipat 2 dalam daerah R, itu dari suatu fungsi fx, y, dA, jadi seperti apa gitu kan ya. Nah, sekarang kalau polar gimana? Ini tadi kalau integral kartesius berarti kita ya berurusan dengan koordinat kartesius. Sekarang kalau integral dalam polar berarti nanti kita akan berurusan dengan apa? Koordinat polar. Koordinat polar tadi kita punyanya apa? Pol. R, Pol gini kan? Kemudian kita punya inisial re. Inisial re ini ketika tetanya sama dengan 0. Kayak gitu kan? Nah, kemudian kalau kita lanjutkan nanti ke arah sana, ini adalah sudut yang dibentuk dari inisial re ke sini, berarti sebesar berapa? Pi. Gitu kan? Ya enggak? Nah, kemudian tadi kalau kita berurusan dengan koordinat polar yang kayak gini, kalau saya punya suatu bentuk daerahnya, misalnya ini kayak gini ya, dari koordinat polar ini, saya punya kayak busur kayak gini nih. Nah, kayak gini. Busur ini adalah sekumpulan titik P yang dibentuk P-nya tadi kalau polar itu apa? P-nya ini R, theta gitu kan ya. Nah, berarti sekumpulan titik P ini nanti membentuk busur kayak gini. Namun, misalnya saya punya daerah R ini dibatasi oleh sudut sebesar ini. Ini sudutnya misalnya theta pertama itu sebesar alfa, kemudian saya punya batasan sudut yang ujung sini itu tetanya sebesar beta, kayak gini. Nah, ini batasan si theta. Kemudian saya punya juga batasan si R. Misalnya ini R-nya. Ini misalnya R1 gitu ya. Kemudian di sini saya punya batasan si R2. Kayak ini. Nah, berarti saya punya daerah R-nya itu di sini. Kayak gini, daerah R kayak gini. Nanti bagaimana saya menentukan integral lipat 2 dari daerah R ini dA. Ini kayak gimana gitu. Kalau tadi di koordinat kartesius kita ngirisnya kayak gini karena dia saya punyanya kayak gini ya, kue yang kotak kayak gini, kayak iris-irisnya kayak gini. Nanti satu irisan saya punya persegi panjang yang ukurannya delta X sama delta Y. Kalau kayak gini, ini ibaratkan saya punya pizza.
Kalau kalian ngiris pizza gimana? Kalian punya pizza satu loyang, berarti cara ngiris pizza itu gimana? Gimana cara ngiris pizza? Kayak gini kan? Iya nggak? Kalau kalian punya pizza kan kalian kalau mau dibagi-bagi sama temennya kan ngirisnya kayak gini. Ya nggak? Ya, Bu. Nah, kayak gini. Oke. Oh, ternyata saya punya irisannya kayak gini. Tapi ini tadi yang saya iris si teta. Teta dari mana? Tetanya dari alfa sampai beta. Nah, padahal saya juga perlu punya batasan si R. Berarti kalau irisan kayak gini saja tidak cukup. Saya iris lagi si R-nya. Gimana saya irisnya? Kayak gini. Saya iris lagi. Seperti ini. Nah, berarti nanti saya akan punya, tadi si pizza ini saya iris gitu ya, saya bawa keluar, misalnya satu irisan ini saya bawa keluar gitu ya, saya tandai, di sini saya punya satu irisan ini, yang saya tandain ini, saya bawa keluar ke sini. Nanti bentuknya jadi kayak gini. Ini saya jadi satu irisan pizza, kemudian ini bentuknya lengkung gitu kan. Nah, kemudian satu irisan pizza tadi, saya iris-iris lagi yang biru ini. Sehingga nanti saya akan punya bentuk irisan yang seperti ini. Misalnya katakanlah ini. Saya arsir irisan ini, partisinya jadi seperti ini. Nah, sekarang perhatikan. Kalau tadi satu irisan ini saya punya luasan, DA-nya ini delta X sama delta Y, berarti kalau satu irisan ini, nanti saya akan punya luasannya rumusnya apa? Misalnya, di sini saya tandain ya, di satu irisan, kalian pandang yang diarsir ini ya, yang diarsir ini saya punya di sini tadi, satu irisan yang lengkung hitam ini, itu delta theta yang kita iris. Kemudian tadi saya mengiris dengan yang biru ini, berarti satu irisan ini saya punya delta R, kayak gini. Nah, berarti di titik tengah ini misalnya saya punya RK, kayak gini. Nah, sekarang saya mau menghitung ruas yang saya arsis ini. Gimana cara menghitung luas yang saya arsir ini? Caranya gimana? Berarti saya menghitung luas yang hitam gede ini dikurangi dengan luas yang dalam ini kan? Ya enggak? Nah, kemudian yang luas hitam gede ini berarti saya punya jari-jarinya yang hitam itu saya tarik ke sini gitu ya. Ini dari sini ke sana kayak gitu. Berarti jari-jari yang hitam ini dia sebesar apa? Sebesar apa? Sebesar RK. Di titik ini kan RK kan? Berarti sebesar RK ditambah, kalau ini tadi delta R dan RK itu berada di tengah-tengah, berarti jari-jari yang hitam itu kan RK ditambah delta R dibagi 2. Gitu. Nah, sekarang yang biru ini, yang biru di dalam ini, berarti kita punya kayak gini gitu ya. Nanti saya akan punya jari-jari RK itu nanti dikurangi dengan delta R dibagi dengan 2. Nah, sekarang kita disuruh menghitung yang bagian luas yang diarsir ini. Berarti nanti kita harus menghitung apa? Luasan yang hitam ini, yang jari-jarinya hitam ini, dikurangi dengan luasan yang jari-jarinya biru. Nah, sekarang perhatikan bendanya. Yang hitam ini, yang jari-jarinya hitam, bendanya ini berupa apa? Ini berupa apa bentuknya? Benda ini berupa apa? Kalau saya disuruh menghitung luas ini, berarti saya menghitung luas apa? Kerucut. Kok kerucut? Segitiga. Kok segitiga? Ini lengkung loh ya. Juring, Bu. Juring. Busur.
Luas juring itu apa? Ya, juring. Apa? Luas juring apa? Luas juring apa? Ayo, SMA. Apa luas juring? Setengah? Setengah apa? Theta dikalikan R kuadrat. Gitu kan luas juring? Percaya nggak? Luas juring ini bukan. Halo? Ya, Bu. Ya. Iya. Oke. Sekarang, tadi tujuan kita kan menghitung luas yang diarsir ini. Ya nggak? Luas yang diarsir itu saya tandai dengan delta A. Nah, luas yang diarsir ini berarti luas yang hitam itu saya tandai dengan luas luar gitu ya. Luas yang bagian luar dikurangi luas yang bagian dalam. Ini ya. Ini luas bagian luar, kemudian dikurangi luas yang bagian dalam. Nah, luas yang bagian luar, tadi kan juring yang jari-jarinya RK plus delta R per 2. Sedangkan tadi kita punya rumusan luas juring itu ini. Nah, yang hitam ini berarti luasnya jadi apa? Setengah dikalikan theta. Sudutnya berapa di sini? Dikali Sudutnya berapa ini? delta Delta theta. Dikalikan jari-jari. Jari-jari yang luar ini berapa? RK min delta R per 2 Iya, kuadrat. tapi dikuadratkan. Berarti jadi apa di sini? RK ditambah delta R per 2 dikuadratkan. Gitu kan? Dikurangi luas yang bagian dalam. Luas yang bagian dalam berarti apa rumusnya? Setengah. Besarnya sudut ini berapa? Tetap sama kan? Delta theta. Jari-jarinya berapa? RK min. Ya, RK min delta R per 2 dikuadratkan. Sorry, ini K-nya indeks ya, bukan sejajar. RK. Ini indeks juga. Oke, sampai situ paham? Nah, setelah dapat ini, sebenarnya kan yang kita mau perhitungkan kan ini, berarti harus kita uraikan ini. Gimana cara nguraikannya? Coba di sini perhatikan, ini ada setengah delta theta, di sini juga ada setengah delta theta. Berarti bisa kita keluarkan kan? Ya, Bu. Nah, kemudian ini perhitungkan. Yang ini, kuadratkan langsung aja. Hasil kuadratnya apa ini? RK kuadrat ditambah dengan 2 kali RK dikalikan delta L per 2. 2-nya nanti kehapus gitu kan? Jadi apa ini? RK delta R gitu kan? Ya enggak? Ditambah Ya, delta R dikuadratkan bagi 4. Seperti itu? Ya enggak? Dikurangi yang bagian ini. Bagian ini kalau dikuadratkan apa? RK kuadrat min RK dikalikan delta R ditambah delta R dikuadratkan dibagi 4. Seperti ini. Gitu kan? Paham sampai sini? Dari langkah 2 ke 3? Dari sini ke sini paham? Paham, Bu.
Paham? Oke, berarti kita sederhanakan. Di sini kita punya apa? Setengah delta theta. Ini kita urai nih. Berarti nanti kita akan punya apa ini? habis Ini kan habis. Kemudian 2 2 RK theta RK R delta R kayak gini. Kemudian ini akan habis kan? habis Oke, berarti jadi punya seperti ini kita. Nah, berarti kita punya apa ini? Ini. Habis lagi. theta Jadi kita punya dikali RK RK theta dan delta theta delta R. Atau bisa kita tuliskan RK delta R delta theta. Kayak gini kan? Nah, berarti satu irisan pizza ini tadi, satu irisan kecil ini tadi akan menghasilkan delta A. Delta A-nya itu adalah RK delta R delta theta. Ini kita punya delta A itu sama saja dengan RK dikalikan delta R dikalikan delta theta. Nah, padahal tadi irisannya itu kan sangat banyak. Ya kan? Irisannya kan ini. Tadi kita mensimulasikan ini baru satu. Berarti kalau satu irisan pizza ini tadi menghasilkan satu rumusan luas kayak gini, berarti nanti lainnya kan juga akan sama kan? Berarti nanti kalau saya mau menghitung semuanya ini, berarti saya artinya akan menjumlahkan apa? A-nya ini sama saja saya menjumlahkan apa? Semua delta A ini kan? Semua delta A ini. Kalau tadi delta A itu terkait dengan RK gitu ya, berarti ya ini sama saja saya menghitung delta AK gitu kan. Delta AK itu sama saja dengan ini. RK dikalikan delta R, delta theta. Berarti saya punya delta AK-nya kayak gini. Berarti A-nya semuanya ini adalah jumlahan dari apa? Delta AK. Sama saja dengan apa? Jumlahan dari RK, RK delta R, delta R delta theta theta. K-nya dari 1 sebanyak irisannya itu berapa? 1 sampai N gitu ya. K-nya 1 sampai N. Kayak gini. Nah, kalau irisan seperti ini, nanti harapannya kan dia semakin halus. Ini tadi saya iris sebanyak N. Berarti nanti sama saja kalau saya mau menghitung luasan A, ini kita ambil N-nya sebanyak mungkin. N-nya menuju tak hingga, yaitu limit N menuju tak hingga dari sigma K sama dengan 1 sampai N RK delta R delta theta. Kayak gitu. Nah, ini tidak lain adalah integral lipat 2 dari R dr d theta dari suatu daerah R. Kayak gitu. Nah, R-nya tadi apa? R-nya tadi dibatasi oleh tetanya di antara alfa sampai beta, kemudian R-nya dibatasi dari R1 sampai R2. Nanti bisa kita tulis di sini bahwa R dr d theta, dr-nya itu adalah dari R1 itu ya, sampai R2, kemudian tetanya dari alfa sampai beta. Nah, ini adalah rumusan integral lipat 2 dalam polar, definisinya kayak gini. Nah, coba perhatikan, kalau di koordinat kartesius tadi, di bagian ini, kita punya dA-nya apa? dA-nya di kartesius apa? dx dy dx dy, XY. dx dy ini ya, ini tadi tipe dx dy sama saja dengan dy dx. Tapi kalau di polar nanti jadi apa? R DRD delta R delta theta. Berarti kalau di kartesius dA itu adalah dx dy atau dy dx,
Kalau di polar, dA-nya itu jadi R dr d theta. Artinya apa? Artinya dx dy itu sama saja dengan R dr d theta, atau dy dx itu nanti sama saja dengan R dr d theta. Kayak gini ya. Ini harus kalian pegang. Nah, tadi sebelumnya kita sudah punya bekal bahwa X-nya itu adalah R cos theta, Y-nya sama dengan R sin theta, gitu ya. Sekarang kita punya tambahan lagi kalau dx dy dan dy dx itu sama saja dengan R dr d theta. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung atau mentransformasi dari koordinat kartesius ke koordinat polar.